Kalau kita perhatikan di sini, padi terlihat kering, namun keringnya pun tidak merata. Ada sebagian daun yang kering, ada pula sebagian yang masih hijau. Buah pun juga demikian. Dalam satu rumpun ada yang masih hijau, dan ada juga yang sudah kering. Kira-kira apa ya penyebabnya? Apakah karena hama wareng, ataukah karena semprotan herbisida? Semangat pagi Sobat Pangan Mandiri, pagi yang cerah untuk para petani semuanya. Memiliki tanaman yang subur adalah dambaan setiap petani. Petani mulai menanam, merawat, dan memberikan pupuk yang terbaik yang tujuannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Namun, bagaimana jika yang terjadi seperti ini? Padi terlihat kering seperti efek terbakar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kekurangan air? Apakah serangan jamur? Serangan hama wareng? Atau bahkan terkena herbisida? Kita mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Jika kita amati di sini, padi terlihat kering seperti efek terbakar. Jika ini karena kekurangan air, maka kurang masuk akal. Karena saat ini adalah musim penghujan. Kemudian jikalau ini karena efek jamur, tidak ada bekas di antara daun-daun yang lainnya. Daun-daun yang lainnya adalah segar. Kita bertemu dengan seorang petani yang di sana beliau menyampaikan bahwasannya ini terjadi karena penggunaan minyak tanah. Loh, kenapa ini bisa terjadi? Iya, beliau menyampaikan bahwasannya ketika terjadi hama wareng, petani tersebut mencampurkan minyak tanah ke dalam tangki semprot, sehingga menyebabkan hal seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwasannya minyak tanah dan air tidak bisa menyatu. Ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan dalam mengatasi hama wareng. Yang pertama, penggunaan insektisida, pengelolaan tanaman terpadu, dan pencegahan dan pengamatan dini. Penggunaan insektisida. Gunakan insektisida yang direkomendasikan untuk tanaman padi, jadi tidak sembarangan kita menyemprotkannya. Yang kedua, semprotkan insektisida berbahan aktif karbofuran dan imidacloprid secara rutin setiap 4-7 hari sekali. Ketiga, gunakan insektisida kontak lambung dan bahan aktif BMC. Yang selanjutnya, pengelolaan tanaman terpadu. Gunakan varietas unggul yang toleran terhadap wareng. Yang kedua, tanam memakai sistem jejar legowo. Ketiga, gunakan benih berkualitas tinggi. 4. Gunakan pupuk berimbang spesifik lokasi. Gunakan pupuk organik. Jaga lingkungan tumbuh agar tidak punah. Pertahankan musuh alami seperti laba-laba, kepik, kumbang, belalang, dan capung sebagai musuh alami daripada hama wareng. Itulah pengelolaan tanaman terpadu untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah hama wareng. Baik, selanjutnya kita kembali kepada permasalahan yang kita temukan di lapangan. Penggunaan minyak tanah sebagai bagian pestisida untuk mengatasi hama wareng sangatlah tidak dianjurkan. Perlu kita ketahui bahwasanya minyak tanah memiliki efek panas, sehingga ketika bertemu dengan daun, terutama daun padi yang tipis, akan menyebabkan efek terbakar. Yang kedua, penyemprotan yang salah. Sebagian petani masih belum memiliki ilmu bagaimana menyemprotkan yang benar untuk mengatasi hama wareng. Hama wareng seharusnya disemprotkan pada bagian batang padi, bagian bawah, bukan bagian atas, karena wareng menyerang batang padi. Masalah seperti ini mungkin masih kita sering temui di lapangan. Mungkin karena kurangnya pengetahuan para petani.
Semoga hal ini tidak terjadi pada padi kita semua. Ini sebagai pembelajaran bagi kita bagaimana cara mengatasi penyakit pada tanaman yang baik dan benar. Sukses selalu!